Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Saat Eropa tertidur, saat London dan Paris hanyalah desa-desa berlumpur yang dilupakan, diterangi oleh obor-obor yang berkedip-kedip, bersembunyi dari bayang-bayang zaman kegelapan, di belahan dunia lain, sebuah kota menyala. Sebuah kota yang dibangun dari ketiadaan di antara dua sungai. Sebuah kota yang begitu megah, begitu kaya, begitu canggih, sehingga ia disebut sebagai pusat dunia. Ini bukanlah Roma, ini bukanlah Athena. Ini adalah Baghdad. Kota bundar, kota damai. Bayangkan sebuah kota di mana perpustakaan lebih penting daripada barak militer. Sebuah kota di mana para khalifah akan membayar sebuah naskah dengan emas seberat naskah itu sendiri. Sebuah kota di mana para pemikir Kristen, Yahudi, dan Muslim berdebat bukan dengan pedang, tapi dengan logika di bawah satu atap. Ini adalah kisah tentang zaman keemasan Islam, kisah tentang bagaimana selama 500 tahun peradaban Arab Islam tidak hanya melestarikan warisan Yunani dan Romawi, tapi menyalakan api yang akan melahirkan Renaissance dan dunia modern kita. Zaman keemasan tidak terjadi begitu saja. Ia dibangun. Dan ia dibangun di atas fondasi yang paling tidak mungkin. Kekhalifahan Abbasiyah adalah sebuah imperium baru yang direbut melalui revolusi berdarah. Mereka memindahkan ibu kota dari Damaskus ke tanah kuno Mesopotamia. Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 menggambar lingkaran di atas debu dan berkata, "Disinilah kita akan membangun pusat alam semesta." Orang-orang Arab adalah penakluk, penyair gurun, pejuang. Mereka bukan filsuf. Mereka bukan ilmuwan. Ilmu pengetahuan adalah milik musuh-musuh dan taklukan mereka. Orang-orang Yunani, Bizantium, orang-orang Persia, Sasaniyah, orang-orang India. Bagaimana cara sebuah peradaban yang dibangun di atas wahyu bisa berdamai dengan logika Aristoteles yang kafir? Disinilah sang visioner muncul. Khalifah Harun al-Rashid, ya, dia dari dongeng 1001 Malam, dan putranya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah seorang pria yang terobsesi. Dia bermimpi bertemu Aristoteles. Dia percaya bahwa tidak ada kontradiksi antara wahyu dan akal. Dia tidak membangun istana. Dia membangun Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Ini bukanlah perpustakaan biasa. Ini adalah lembaga pemikir, NASA dan Google di abad ke-9 yang digabung menjadi satu. Dan Al-Ma'mun memulai gerakan penerjemahan. Dia mengirim utusan ke Konstantinopel, ke India, kemana saja, dengan satu misi, beli atau curi setiap buku yang bisa kau temukan. Naskah Plato, naskah Euclides, naskah Ptolemeus. Mereka dibawa ke Baghdad dan di sana para penerjemah yang dibayar mahal mengubahnya dari bahasa Yunani, Syria, Pahlavi menjadi bahasa pemersatu peradaban Arab. Bagaimana cara mencerna ribuan tahun pengetahuan asing tanpa kehilangan jati diri Anda sendiri? Baghdad, di bawah perlindungan para khalifah, mempertaruhkan segalanya pada satu keyakinan, bahwa pengetahuan apapun asalnya adalah milik Tuhan. Rumah kebijaksanaan telah berhasil. Teks-teks telah diterjemahkan.
para ilmuwan telah berkumpul. Sekarang, setelah mereka membaca Aristoteles, apa yang harus mereka lakukan dengannya? Istana terbelah menjadi dua kubu yang mematikan. Di satu sisi, kaum Mu'tazilah. Mereka adalah kaum rasionalis, kaum logis. Bagi mereka, akal yang diberikan Tuhan adalah alat tertinggi untuk memahami kebenaran. Mereka percaya Al-Quran terbuka untuk interpretasi. Khalifah Al-Ma'mun adalah juara mereka. Di sisi lain, kaum tradisionalis, kaum ahli hadis. Bagi mereka, ini adalah bid'ah. Akal adalah mainan Yunani yang berbahaya. Satu-satunya kebenaran adalah teks literal dari Al-Quran dan hadis. Iman tidak untuk diperdebatkan. Iman untuk ditaati. Ini bukan perdebatan di kedai kopi. Ini adalah pertempuran untuk jiwa Islam. Al-Ma'mun yang seorang rasionalis melakukan sesuatu yang tidak rasional. Dia menjadi tidak sabar. Dia memulai al-mihnah, ujian. Dia pada dasarnya menciptakan sebuah inkuisisi rasionalis. Dia memaksa para hakim dan ulama untuk secara publik menerima doktrin Mu'tazilah bahwa Al-Quran diciptakan. Mereka yang menolak dicambuk, dipenjara, bahkan dieksekusi. Salah satu yang menolak adalah Ahmad bin Hanbal, seorang tradisionalis yang menjadi pahlawan rakyat karena menolak untuk tunduk pada logika paksa khalifah. Perang untuk ilmu pengetahuan telah berubah menjadi perang ideologi. Mimpi rumah kebijaksanaan terancam runtuh oleh arogansi para filsuf dan kekerasan para teolog. Baghdad sedang berperang dengan dirinya sendiri. Di tengah perang ideologi yang memanas, sesuatu yang ajaib terjadi. Jawabannya tidak datang dari para teolog yang berdebat. Jawabannya datang dari ruang kerja yang sunyi. Di dalam rumah kebijaksanaan, seorang pria sedang bekerja. Dia bukan seorang filosof Yunani. Dia bukan seorang ahli hadis Arab. Dia seorang Persia. Namanya adalah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi tidak peduli dengan perdebatan abstrak tentang sifat Tuhan. Dia peduli dengan masalah praktis. Bagaimana cara menghitung warisan? Bagaimana cara membagi tanah? Bagaimana cara mengukur bintang untuk menentukan arah kiblat? Dia melihat perang ideologi di sekitarnya dan dia mengabaikannya. Dia mengambil yang terbaik dari semua dunia. Dia mengambil angka dari India, termasuk konsep radikal tentang nol. Dia mengambil logika dan geometri dari Yunani, Euclides, dan dia tidak hanya menerjemahkannya. Dia menciptakan sesuatu yang baru. Dia menulis sebuah buku yang akan mengubah nasib manusia. Judulnya, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Mukabalah. Al-Jabr artinya pemulihan atau penyelesaian bagian yang patah. Kita mengenalnya sebagai Al-Jabar. Kejeniusan zaman keemasan bukanlah filsafat. Kejeniusan zaman keemasan adalah sintesis. Al-Khawarizmi mengambil teori yang abstrak dan menjadikannya praktis. Dia menciptakan sebuah bahasa universal untuk memecahkan masalah. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia menulis sebuah buku tentang angka India yang ketika diterjemahkan ke bahasa Latin namanya
Al-Khawarizmi diubah menjadi algoritmi. Dari situlah kita mendapatkan kata algoritma. Satu orang di rumah kebijaksanaan memberi kita dua pilar peradaban modern, yaitu aljabar dan algoritma. Dia diikuti oleh para raksasa, Al-Razi, yang pertama kali membedakan antara cacar dan campak. Ibnu Sina atau Avicenna, yang kanon kedokterannya menjadi buku teks medis di Eropa selama 600 tahun. Al-Haytham atau Al-Hazen yang menemukan metode ilmiah dan optik 400 tahun sebelum Roger Bacon. Rumah kebijaksanaan telah berhasil melampaui mimpinya. Imperium di puncaknya, Baghdad adalah kota yang tak terkalahkan. Ilmu pengetahuan telah menang. Tapi setiap zaman keemasan memiliki matahari terbenam. Dan keruntuhan Baghdad adalah salah satu yang paling tragis dalam sejarah. Itu datang dalam dua gelombang. Perang antara akal dan wahyu tidak pernah benar-benar berakhir. Kaum rasionalis Mu'tazilah akhirnya kalah dalam politik. Inkisisi Mihna dibatalkan dan menjadi bumerang. Kaum tradisionalis mengambil alih kendali pemikiran. Dan pada abad ke-11, seorang jenius lain muncul. Namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang skeptis yang brilian. Dia mempelajari filsafat Yunani, Aristoteles, Plato, dan dia sampai pada sebuah kesimpulan yang menakutkan. Dia menulis sebuah buku yang akan menjadi paku di peti mati filsafat Islam. Judulnya Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Ini adalah serangan yang menghancurkan. Al-Ghazali menggunakan logika untuk membuktikan bahwa logika tidak bisa membuktikan apa-apa tentang Tuhan. Dia berargumen bahwa sebab akibat hanyalah ilusi, bahwa satu-satunya kebenaran adalah kehendak Tuhan yang terus-menerus dan langsung. Buku itu sangat brilian, sangat meyakinkan, sehingga ia memenangkan perdebatan itu selamanya. Setelah Al-Ghazali, gerbang ijtihad atau penalaran independen mulai menutup. Fokus bergeser dari penemuan kembali ke dogma. Inovasi melambat menjadi repetisi. Baghdad menjadi tua, menjadi kaku, menjadi rapuh, dan ia menjadi rapuh tepat pada saat badai terburuk dalam sejarah sedang berkumpul di timur. Tahun 1258, seorang cucu dari Genghis Khan bernama Hulagu Khan muncul di gerbang Baghdad. Dia datang dengan pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan Mongol. Dia meminta khalifah untuk menyerah. Khalifah yang kini lemah dan sombong, terisolasi di balik tembok dogmanya, mengirimkan jawaban yang menghina. Dia mengancam Hulagu dengan murka Allah. Hulagu adalah seorang pagan. Dia tidak terkesan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kiamat. Pasukan Mongol membobol tembok yang tak tertembus itu. Dan selama 40 hari, mereka menghancurkan peradaban. Khalifah dibunuh dengan cara yang paling menghinakan, yaitu digulung dalam karpet dan diinjak-injak oleh kuda, sehingga darah bangsawannya tidak menyentuh tanah. Rumah kebijaksanaan, perpustakaan terbesar di dunia, dibakar dan dihancurkan. Semua naskah yang telah dikumpulkan dengan susah payah, semua buku Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina dilemparkan ke Sungai Tigris. Para sejarawan yang selamat menulis dengan keputusasaan bahwa Sungai Tigris mengalir hitam selama berhari-hari, hitam oleh tinta jutaan buku, dan merah oleh darah para ilmuwan. Zaman keemasan telah berakhir. Mengapa kita menceritakan kisah yang begitu tragis? Karena keruntuhan Baghdad bukanlah akhir. Itu adalah penyerahan obor. Para ilmuwan yang melarikan diri membawa naskah-naskah mereka ke barat.
ke Andalusia di Spanyol, ke Italia. Ketika Eropa akhirnya terbangun, mereka tidak menemukan Aristoteles dari orang Yunani, mereka menemukannya dari orang Arab. Mereka menemukan aljabar dari Al-Khwarizmi, mereka menemukan kedokteran dari Ibnu Sina. Zaman keemasan Islam adalah jembatan yang sangat penting yang menghubungkan dunia kuno dengan dunia modern kita. Kisah Baghdad adalah sebuah peringatan. Ia adalah kisah tentang betapa rapuhnya sebuah peradaban. Betapa rapuhnya akal sehat. Ia mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sebuah tujuan. Ia adalah sebuah proses. Sebuah proses yang harus terus diperjuangkan melawan musuh abadinya, dogma. Lampu di rumah kebijaksanaan memang telah padam 1000 tahun yang lalu. Tapi cahayanya, cahaya dari angka-angka kita, cahaya dari bintang-bintang kita, Aldebaran, Betelgeuse, cahaya dari algoritma di ponsel Anda, cahaya itu masih bersinar di tangan kita sampai hari ini. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.